A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi makan jeruk sambil tiduran dan garuk-garuk. Jauhilah prasangka buruk, kan akan membuatmu terpuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti pernah yang namanya berprasangka. Baik itu prasangka baik ataupun prasangka buruk. Dan ternyata dalam Islam kita dianjurkan untuk berprasangka baik, bukan berprasangka buruk. Bahasa kerennya adalah husnuzon. Nah, Allah berfirman juga dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm. Jauhilah banyak berprasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lihat teman sukses, mobilnya ada, punya rumah di usia muda. Pengen aja prasangka itu, setan itu bisik-bisikin. Dia pasti pakai guna-guna, ngepet lah, cara yang tidak halal lah, korupsi lah. Itu adalah prasangka. Dan prasangka-prasangka yang justru itu akan membuat kita semakin terpuruk, semakin menjauh dari yang namanya kebenaran. Bahkan itu akan menjadi kita menjauh dari orang yang kita prasangka. Baik itu ke saudara kita, teman kita, keluarga kita. Kita akan jadi menjauh dan dia pun juga akan menjauh. Nah, oleh karena teman-teman, yang namanya prasangka ini harus diminimalisir. Justru kalau Islam menganjurkan adalah berhusnuzon, berprasangka baik. Karena dengan prasangka baik akan terhempas itu prasangka buruk. Dan ketika kita berprasangka baik kepada orang lain, maka hubungan kita akan semakin erat. Ketika teman tadi dia sukses, kita berprasangka baik, Masya Allah. Dia benar-benar berupaya dengan cara yang baik. Allah menganugerahkan dia harta yang melimpah karena dia sholatnya rajin, baca Qur'annya, gak pernah ketinggalan sedekahnya everyday. Itu namanya prasangka baik. Adapun dia benar atau tidak, setidaknya kita tidak berprasangka buruk. Ketika kita melamar seorang wanita, ternyata teman kita nikung dari sebelah. Kayak Valentino Rossi, ditikung kita, dan ternyata dia menikah. Yang tadinya kita udah pengen memilikinya, tapi karena ada tikungan, ada yang menikung, ternyata tak jadi dengan kita. Ini juga kita harus berprasangka baik. Kenapa? Boleh jadi Allah akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang ada dalam pikiran kita. Karena berapa banyak orang yang tadinya berprasangka, saya kalau daftar ini saya akan sukses. Saya kalau jadi tentara akan melejit performanya, karirnya. Tapi ternyata beberapa orang daftar jadi tentara, gak diterima. Cuman dia berprasangka baik. Hingga akhirnya apa? Ternyata dijadikan ustadz. Dan ternyata performanya lebih mantap dibanding jadi tentara. Apapun itu. Nah, ini adalah contoh real yang hari ini. Guru-guru saya demikian. Yang daftar menjadi di bagian tentara, polisi, tapi ternyata tidak lulus. Allah menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari itu, yang justru dengannya ia menjadi lebih tinggi derajatnya dibanding apa yang dia inginkan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu berprasangka baik dari apa yang Allah tibakan kepada kita. Allah kasih kita istri
yang cantik alhamdulillah, yang sedang alhamdulillah, yang jelek pun juga alhamdulillah. Kenapa? Karena di situ ada ikut serta Allah dalam memilihkannya. Kadang orang berpikiran punya istri cantik itu menyenangkan, tapi hati-hati, justru biaya hidupnya lebih dahsyat. Kita nggak dikasih istri yang cantik atau sesuai dengan harapan kita, Allah sudah menyiapkan yang lebih baik. Karena orang yang punya istri cantik, pasangannya ganteng, siap-siap di luar sana udah digangguin orang lain. Kita akan semakin punya waktu, atau waktu kita dihabiskan bagaimana menjaga pasangan kita supaya tidak, istilahnya mah, nikung ke sebelah, nikung ke tetangga dan sebagainya ketika di luar. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yang paling penting daripada hidup ini adalah berprasangka baik kepada Allah atas apa yang Allah takdirkan. Apapun itu. Jadi, mudah-mudahan dengan demikian hidup kita semakin tenang dan Allah ridho. Ketika Allah ridho, maka insya Allah semuanya menjadi berkah, keluarga sakinah, dan apapun melimpah, terutama hidup kita berkah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan setiap apa yang Allah berikan, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang syakirun, hamba-hamba yang bersyukur. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.